Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari sini kau jenderal, kalau tidak punya duit. Detik selanjutnya, polisi gadungan itu akan menyesal akan omongannya. Jenderal Dono yang dikira tidak melawan, justru bikin satu Polda gemetar. Siang itu udara terasa gerah, matahari menembus kaca-kaca besar kantor polisi kota, menciptakan bayangan panjang yang memanjang di lantai. Di tengah suasana itu, Jenderal TNI Dono melangkah masuk dengan langkah mantap, setiap hentakan sepatunya terdengar jelas di koridor yang lengang. Wajahnya tegas, menunjukkan pengalaman puluhan tahun dalam dunia militer, namun tetap terkontrol dan tidak menunjukkan emosi berlebihan. Ia tidak datang sebagai seorang perwira tinggi yang membawa kekuasaan, melainkan sebagai seorang ayah yang ingin menyelesaikan urusan sederhana. Mengambil motor anaknya yang ditilang tanpa alasan yang benar. Di tangannya terdapat map berisi dokumen-dokumen resmi, bukti bahwa ia tidak berniat membuat keributan. Namun tatapan sejumlah polisi yang melihatnya menandakan bahwa kedatangan seorang pria berseragam Dinas Kehormatan TNI bukanlah pemandangan biasa. Meski begitu, Dono tetap menjaga wibawa dan ketenangannya. Ia ingin menyelesaikan semuanya dengan cara yang benar dan damai, tanpa perlu mengungkit jabatannya. Namun sesuatu di udara terasa janggal. Seakan kantor itu menyimpan ketegangan yang belum ia pahami. Tapi Dono tidak pernah mundur dari situasi apapun. Ia tetap melangkah maju dengan kepala tegak. Namun ketenangan Dono itu tidak bertahan lama. Bahkan sebelum ia mencapai meja pelayanan, seorang polisi botak bertubuh besar melangkah ke arahnya seperti tembok hidup yang siap menghadang. Polisi itu bernama Gigih, sosok yang terkenal di kalangan masyarakat sekitar, karena sifatnya yang arogan, kasar, dan suka bertindak sewenang-wenang kepada warga yang tidak bisa membela diri. Tatapan matanya sempit, seolah selalu melihat orang lain sebagai target yang bisa ia tekan. Ketika Gigih menatap Dono, sorot matanya bukan sekadar sinis tetapi penuh penghinaan, seolah Dono hanyalah warga biasa yang bisa ia permainkan sesuka hati. Tubuhnya besar, lengannya seperti batang pohon, namun aura yang dipancarkan bukan kekuatan, melainkan kesombongan berlebihan. Seorang polisi lain yang melihat situasi itu bahkan sempat menelan ludah, menyadari bahwa benturan bisa terjadi kapan saja. Gigih sengaja berdiri tepat di jalur Dono, tidak memberi ruang sedikit pun untuk lewat, seperti seseorang yang sengaja mencari masalah. Suasana ruangan berubah. Dari yang semula sibuk dengan aktivitas, kini perlahan menjadi lebih hening. Semua mata mulai melirik ke arah mereka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dono dapat merasakan perubahan atmosfer itu, namun ia tidak bergerak mundur. Tidak pernah. Ngapain ke sini? Urusan apa? Bentak Gigi tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada Dono untuk memperkenalkan diri atau menjelaskan maksud kedatangannya. Suara kerasnya menggema di ruangan, membuat beberapa polisi di meja belakang spontan menoleh. Cara Gigih menatap Dono benar-benar seperti seorang preman jalanan, bukan aparat yang seharusnya melayani masyarakat. Tatapannya bergerak dari ujung kepala hingga ke sepatu Dono, penuh penghinaan, seakan mencoba menilai apakah pria di depannya bisa ia tindas atau tidak. Nada suaranya tidak hanya kasar, tetapi juga penuh tantangan. Jelas ingin menunjukkan dominasi di wilayah yang ia anggap sebagai kandangnya. Dono tetap diam, tidak terpancing, meskipun ia merasa perlakuan itu jauh melampaui batas. Beberapa polisi muda tampak gugup, menyadari bahwa mereka mengenal wajah perwira tinggi TNI ini meski tidak memakai atribut lengkap. Namun Gigih, entah karena ketidaktahuan atau kesombongan berlebih, sama sekali tidak menyadari siapa yang sedang ia hadapi. Dono memandangi polisi itu dengan tatapan tajam, namun tetap terkendali. Tatapan yang hanya dimiliki orang-orang yang telah melihat situasi jauh lebih buruk daripada arogansi seorang oknum polisi. Gigih tidak menyadari bahwa ia sedang berdiri di ambang bencana yang ia ciptakan sendiri. Dono masih menahan diri. Ia menarik napas pelan, mencoba menurunkan tensi situasi, meskipun jelas orang di depannya tidak menunjukkan niat yang sama. "Saya mau mengambil motor anak saya. Ini suratnya," ucap Dono dengan suara rendah namun tegas.
memperlihatkan bahwa ia masih memilih jalur resmi meski sikap Gigi sudah tidak pantas. Ia menyodorkan dokumen resmi itu, map berisi bukti tilang yang menurut keterangan anaknya dilakukan tanpa alasan jelas, seolah sengaja untuk mencari keuntungan pribadi. Dono tidak ingin memperdebatkan hal itu sekarang. Ia hanya ingin menyelesaikannya sesuai prosedur. Namun bahkan saat memberikan dokumen tersebut, Gigi menatapnya dengan tatapan tidak puas, seperti kesal karena Dono tidak menunjukkan rasa takut atau tunduk seperti warga lain yang biasa ia tekan. Di belakang Dono, beberapa polisi lain berbisik pelan. Sebagian mengenal Dono dan mulai menyadari bahwa Gigi sedang bermain api. Namun Dono tetap sabar. Meski ia seorang jenderal dengan kekuasaan besar, ia tidak pernah menyalahgunakan jabatannya untuk urusan pribadi. Ia berharap Gigi setidaknya mau membaca dokumen itu dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Namun ekspresi wajah Gigi menunjukkan hasil yang berbeda. Ia tidak tertarik pada dokumen itu sama sekali. Gigi malah mendorong tangan Dono menjauh dengan kasar, membuat map berisi dokumen itu hampir terjatuh ke lantai. "Saya nggak peduli," katanya dengan nada penuh penghinaan yang disengaja. "Kalau mau ambil motor, bayar dulu. Dan kalau saya izinkan." Kalimat itu dilontarkan dengan tekanan kuat pada kata saya, menunjukkan bahwa ia merasa berkuasa mutlak di ruangan itu. Tatapan sombongnya benar-benar menunjukkan betapa ia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun, bahkan ketika berhadapan dengan seseorang yang tampak jelas bukan warga sembarangan. Beberapa polisi yang melihat kejadian itu membeku, menyadari bahwa tindakan Gigi sudah terlalu jauh. Namun mereka tidak berani campur tangan karena reputasi buruknya sebagai pemarah yang mudah mencari gara-gara. Dono menatap tangan Gigi yang baru saja mendorongnya, lalu menatap wajah polisi botak itu. Kesabarannya masih ada, tetapi mulai menipis, dan itu terlihat dari rahangnya yang mengeras. Situasi berubah semakin tegang, udara seolah menebal. Seseorang di pojok ruangan tampak mulai mengetik sesuatu di ponselnya. Mungkin berniat merekam apa yang akan terjadi. Namun Gigi tidak peduli. Ia merasa dirinya adalah raja kecil di kantor polisi itu. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja memprovokasi seseorang yang tidak semestinya ia sentuh, dan bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya dalam hitungan menit. Dono menarik napas panjang, bukan karena lelah, tetapi sebagai bentuk pengendalian diri yang selama bertahun-tahun telah tertanam dalam disiplin militernya. Udara di ruangan itu seakan menegang ketika ia mengangkat sedikit dagunya dan menatap Gigi dengan sorot mata yang tak biasa. "Saya Jenderal TNI Dono, saya hanya ingin menyelesaikan ini dengan baik," ucapnya pelan namun penuh bobot. Nada suaranya tidak sekadar pernyataan identitas. Itu peringatan, lembut tapi tajam seperti mata pisau. Beberapa polisi yang sebelumnya hanya mengamati langsung saling pandang, sebagian mengenali nama itu, sebagian lainnya langsung menegakkan tubuh karena menyadari posisi mereka kini menjadi sangat sensitif. Namun yang paling mencolok adalah perubahan kecil pada wajah Dono. Ia tidak marah, belum, tapi ada ketenangan gelap yang mulai muncul seperti badai yang sedang terbentuk. Di balik suaranya yang terkendali, tersimpan kejengkelan yang terpendam. Ia sudah memberikan kesempatan bagi Gigi untuk menurunkan tensi, memberi jalan keluar tanpa harus mempermalukan siapapun. Namun ia tahu dari tatapan mata polisi botak itu bahwa kesempatan ini mungkin akan terbuang percuma. Dono tidak pernah suka menunjukkan pangkatnya, namun kali ini ia harus, demi meredakan situasi yang sudah mulai di luar batas. Ia berharap pernyataannya cukup untuk menghentikan sikap arogan Gigi. Sayangnya, yang terjadi adalah sebaliknya. Mendengar bahwa orang di depannya adalah seorang jenderal, bukannya gentar atau meminta maaf, Gigi justru meledak dalam tawa keras yang terdengar, seperti ejekan kasar yang disengaja sepenuhnya. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat polisi lain yang sedang sibuk mengetik ataupun mencatat data spontan berhenti bekerja. "Jenderal?" ulangnya sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri seolah tidak percaya. "Di sini semua sama, nggak ada yang gue takutin." Tawa itu bukan sekadar tawa, melainkan deklarasi kebodohan dan arogansi sekaligus. Ia berdiri makin dekat, memperlihatkan senyum sinis yang memamerkan betapa ia merasa tak tersentuh hukum maupun aturan. Seseorang di pojok ruangan berbisik pelan, "Dia gila."
tapi tidak ada yang berani mengucapkannya lebih keras. Gigi tidak sadar bahwa Dono benar-benar seorang jenderal aktif, bukan sekadar mengaku-ngaku seperti beberapa warga yang mencoba menghindari tilang. Yang ia lihat hanyalah pria berpenampilan sederhana yang datang sendiri tanpa kawalan. Ego dan keangkuhannya menutup logika. Ia merasa bahwa kantor polisi adalah wilayah kekuasaan mutlaknya. Baginya, siapapun yang datang tetap manusia biasa yang bisa ia tekan. Tawa gigih menambah tebal udara tegang di ruangan, dan pada titik itu semua orang rasa-rasanya tahu ini akan berakhir buruk. Tanpa memberikan jeda sedikit pun setelah tawanya mereda, Gigih meraih senapan panjang yang encang ditaruh bersandar di samping meja kerjanya. Gerakannya cepat, impulsif, dan berbahaya. Lalu dalam satu hentakan kasar, ia menodongkan ujung senjata itu tepat ke wajah Dono. Seketika seluruh ruangan membeku. Suara tuts keyboard dan percakapan terputus total, menciptakan keheningan yang bahkan lebih memekakan daripada keributan. Seorang polisi muda refleks menunduk, sementara yang lain tanpa sadar meraih gagang pistol di pinggang mereka. Bukan untuk menodong Dono, tapi karena ketakutan akan tindakan Gigi sendiri. Tidak ada prosedur standar yang membenarkan tindakan seorang polisi mengarahkan senjata ke warga yang tidak melakukan ancaman fisik apapun, apalagi seorang perwira tinggi TNI. Raut wajah Gigi menunjukkan bahwa ia tidak sedang berpikir. Ia hanya terbawa amarah dan keinginannya untuk menunjukkan bahwa ia adalah penguasa tunggal di ruangan itu. Ada getaran kecil pada senapannya, pertanda bahwa emosi memengaruhi genggamannya. Namun yang paling berbahaya adalah tatapan matanya. Liar, sombong, dan tidak mempedulikan konsekuensi. Sementara itu Dono, yang kini berada dalam situasi yang bahkan bisa berujung fatal, tetap berdiri tegak tanpa bergeming. Ketegangan mencapai titik di mana udara seolah tidak bisa bergerak. Dono menatap langsung ke mata Gigih, mata yang kini membara oleh arogansi dan ketakutan yang terselubung. Tanpa berkedip sedikit pun, ia menunjukkan keberanian yang tidak dibuat-buat. Keberanian seorang prajurit yang telah menghadapi ancaman jauh lebih mematikan dibanding moncong senapan milik polisi arogan itu. Ruangan menjadi semakin sunyi saat aura khas militer Dono terasa menyelimuti udara. Tegas, tajam, namun tetap terkendali. "Turunkan senjata itu. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan," ujarnya dengan suara rendah yang justru memantul ke seluruh ruangan lebih keras dari teriakan manapun. Tidak ada nada marah, hanya ketegasan dingin yang membuat beberapa polisi lain gemetar. Dalam sekejap, tanpa Dono bergerak sedikit pun, terjalin kesan bahwa dialah sosok paling berbahaya di ruangan itu. Bukan senapan yang diarahkan ke wajahnya. Seorang polisi senior di sudut ruangan bahkan tampak ingin maju, namun ia menahan langkahnya karena tahu bahwa satu gerakan salah bisa memperburuk keadaan. Sementara itu, Dono tetap memegang kontrol penuh atas emosinya. Ia tidak menyingkir, tidak mengangkat tangan, tidak mundur. Ia berdiri seolah moncong senjata itu hanyalah benda kecil tanpa arti. Dan inilah yang membuat Gigi semakin tersudut, karena lelaki yang ingin ia takuti ternyata sama sekali tidak takut. Gigi, yang sedari awal hanya mengandalkan intimidasi dan suara keras, kini mulai merasakan sesuatu yang tidak ia perkirakan. Kegugupan. Tangan besar yang memegang senapan itu tampak bergetar sangat halus, hampir tidak terlihat, namun cukup untuk membuat seorang polisi berpengalaman tahu bahwa Gigi sebenarnya tidak sepenuhnya yakin dengan tindakannya. Tetap saja, arogansinya memaksa dirinya untuk terus maju dalam kesalahan. Ia menekan ujung senapan semakin dekat ke wajah Dono, hingga jaraknya tak lebih dari beberapa sentimeter. "Kalau kamu banyak omong," katanya dengan suara yang berusaha dibuat stabil namun terdengar tertekuk di ujungnya, "saya tembak sekarang." Ancaman itu diucapkan dengan nada bergetar yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Para polisi lain kini benar-benar ketakutan. Bukan pada Dono, melainkan pada Gigi yang sudah berada dalam posisi kehilangan kontrol. Setiap detik terasa panjang. Setiap tarikan napas seperti mengundang risiko ledakan situasi. Namun Dono masih berdiri tanpa perubahan ekspresi. Reaksi tenangnya justru menjadi pemicu tambahan yang membuat Gigi semakin panik. Karena semakin ia mencoba mengintimidasi,
semakin jelas bahwa Dono tidak akan tunduk. Dan di titik itulah semua orang tahu. Hanya masalah waktu sebelum batas kesabaran Dono habis. Dan badai yang selama ini ia tahan akhirnya meledak tanpa bisa dihentikan. Sekejap kemudian Dono bergerak. Gerakannya begitu cepat dan presisi hingga tidak ada satupun orang di ruangan itu yang sempat memprosesnya sebelum semuanya terjadi. Tubuh Dono melesat ke samping, keluar dari jalur tembakan, langkahnya ringan namun penuh kekuatan terkontrol. Tangan kirinya langsung mencengkeram laras senapan gigih dengan teknik yang hanya dikuasai oleh prajurit terlatih, menarik dan memutarnya sedikit untuk menghilangkan ancaman. Gerakannya halus tetapi mematikan, membuat gigih kehilangan keseimbangan hanya dalam sedetik. Pada saat yang sama, tangan kanan Dono melesat ke depan dengan kekuatan yang selama ini hanya disimpan untuk situasi genting. Pukulan itu menghantam wajah gigih tepat di tulang pipi, menghasilkan suara keras yang menggema di seluruh ruangan seperti dentuman kayu dipukul palu besi. Semua orang terdiam, bukan hanya karena terkejut, tetapi karena pukulan itu mengandung ketegasan dingin, bukan kemarahan membabi buta. Gigih tidak sempat menjerit, tidak sempat menggerakkan senjata, tidak sempat melakukan apapun. Dalam satu kombinasi, gerakan yang hampir terlihat seperti koreografi militer tingkat tinggi, Dono mengakhiri ancaman dengan efisiensi sempurna. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi keterkejutan total. Semua polisi yang menyaksikan hanya bisa terpaku, seakan waktu berhenti tepat pada momentum itu. Tubuh Gigih terjatuh keras menghantam kursi plastik di belakangnya, membuat kursi itu terpental dan terbalik sebelum ia terguling ke lantai. Darah langsung mengalir dari bawah matanya, merembes turun hingga ke pipi dan bibirnya. Wajahnya tampak terdistorsi antara rasa sakit, keterkejutan, dan ketidakpercayaan bahwa seseorang yang ia remehkan mampu menghantamnya begitu cepat dan tanpa perlawanan. Senapan yang sebelumnya ia todongkan jatuh dan berguling beberapa meter, menghantam meja lalu berhenti di dekat rak arsip. Suara jatuhnya senapan itu justru semakin menambah keheningan ruangan. Kantor polisi yang biasanya dipenuhi suara telepon, keyboard, dan orang lalu lalang kini berubah menjadi ruang hampa tanpa suara. Beberapa polisi menutup mulut mereka. Ada yang mundur perlahan, bahkan ada yang hampir meraih senjata tapi membatalkan niat itu ketika melihat tatapan Dono. Bukan tatapan marah, tapi tatapan tajam penuh kendali yang memberi sinyal bahwa ia tidak sedang mengamuk. Ia sedang menetapkan batas. Gigih mencoba bangkit, namun tangannya bergetar, dan tubuhnya tidak merespons. Pukulan itu bukan hanya keras, tetapi diberikan oleh tangan yang sudah terlatih belasan tahun dalam bela diri militer. Aroma tegang yang menggantung di udara membuat semua orang sulit bernapas. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Kantor polisi itu berubah menjadi arena yang dikuasai satu orang saja. Dono berdiri tegak di tengah ruangan. Tubuhnya dipenuhi aura otoritas yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Ia tidak terlihat marah, justru terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja hampir ditembak. Itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Kau sudah melewati batas. Kini urusanmu bukan tentang motor lagi, katanya dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Kalimat itu tak perlu diteriakkan, justru ketenangan itulah yang memberikan dampak lebih menakutkan. Dono kemudian merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya, gerakannya pelan dan terukur seperti seorang komandan yang sedang menentukan langkah operasi. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada keraguan. Ketika ia mengangkat ponsel itu ke telinganya, beberapa polisi refleks mundur selangkah, seolah tahu bahwa panggilan itu akan membawa perubahan besar dalam hitungan menit. Gigih yang masih setengah sadar hanya bisa menatap dengan mata setengah terbuka, mulutnya bergerak tanpa suara seperti ingin meminta maaf namun terlalu terlambat. Dono memandangnya sekilas, tatapan yang cukup untuk membuat lelaki itu merasa seluruh tubuhnya membeku. Dalam momen itu, semua orang di kantor itu menyadari bahwa garis yang seharusnya tidak pernah dilewati telah dilangkahi terlalu jauh oleh Gigih, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Dalam hitungan detik setelah ponsel terhubung, Dono berbicara dengan nada datar, namun mematikan. Datang ke kantor polisi kota, ada oknum yang perlu diamankan. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada teriakan, tidak ada kebutuhan untuk memperinci.
Orang di seberang telepon hanya butuh mendengar nada suara Dono untuk langsung mengerti bahwa situasi ini serius. Sangat serius. Setelah menutup telepon, Dono menurunkan ponselnya perlahan dan memasukkannya kembali ke saku, seolah baru saja menghubungi seseorang untuk urusan rutin. Namun para polisi yang melihatnya tahu bahwa dalam dunia militer, nada tenang seperti itu biasanya lebih berbahaya daripada amarah yang meledak-ledak. Seorang polisi senior mendekat sedikit, namun langkahnya terhenti ketika Dono menoleh sekilas. Ia tidak mengatakan apapun, namun pandangan itu sudah cukup sebagai peringatan agar tidak ikut campur. Sementara itu, Gigih mulai merintih, mencoba bangkit namun tubuhnya kembali jatuh. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, namun kata-kata tidak keluar. Ketika Dono berdiri tenang menunggu, wibawanya memenuhi ruangan seperti benteng yang tak bisa ditembus. Keheningan itu begitu intens sampai-sampai detik jam dinding pun terdengar sangat jelas. Semua orang tahu bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya tidak bisa dihentikan. Beberapa menit kemudian, yang terasa sangat panjang bagi semua orang di ruangan itu, suara deru mesin kendaraan taktis mulai terdengar mendekat dari luar. Dentuman ban besar menghantam paving halaman kantor polisi, menciptakan getaran yang merambat hingga ke dalam ruangan. Semua polisi menoleh ke arah jendela. Sebagian langsung merasakan ketegangan naik drastis. Para prajurit TNI berpakaian lengkap turun dari kendaraan, bersusun rapi, bergerak dengan kedisiplinan tinggi, yang membuat kantor polisi itu seolah berada di bawah bayangan kekuatan yang lebih besar. Mereka memasuki halaman dengan langkah serempak, mengundang rasa gentar bagi siapapun yang mendengar ritme langkah tersebut. Ketika pintu kantor polisi terbuka, beberapa prajurit masuk dengan gelagat siap bertindak, sementara yang lain berjaga di pintu dan halaman. Polisi yang berada dalam ruangan sontak membeku, ada yang menunduk, ada yang memegang topi mereka dengan gugup. Dono berdiri di tengah ruangan dengan postur yang tak berubah sejak tadi, tatapannya terkunci pada gigih yang masih tergeletak, pucat dan gemetar. Tidak ada satupun kata yang diucapkan Dono, namun seluruh ruangan tahu bahwa kedatangan prajurit ini bukan sekadar bentuk bantuan. Ini adalah perintah yang membawa konsekuensi tegas bagi siapapun yang telah melanggar batas.